Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helvina Nasir, NIM 1916010127, Prodi Ekonomi Syariah D, Fakultas UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengolahan data panel menggunakan aplikasi EView 9. Baik, sebelum melakukan pengolahan data panel, terlebih dahulu saya akan membacakan judul penelitian, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja selama periode 2003-2020. Berikut merupakan kerangka konseptual data variabel yang akan kita olah, di mana variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi langsung X4, jumlah uang beredar X5. Dan variabel dependennya yaitu neraca transaksi berjalan sebagai Y1. Bentuk persamaan data panel yaitu log YI1. Bentuk persamaan data panel yaitu log YIT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 IT tambah beta 2 log X2 IT tambah beta 3 X3 IT tambah beta 4 X4 IT tambah beta 5 X5 IT tambah EIT. Selanjutnya kita akan melakukan olah data untuk 6 negara. Yang pertama, klik file, klik new. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data panel menggunakan aplikasi EView. Yang pertama, klik file, klik new. Work file struktur tipe kita ganti menjadi balance panel. Start date tahun 2003, end date 2020. Number of cross sectionnya 6 karena olahan data adalah 6 negara. Selanjutnya klik with, klik empty group, copy data yang akan kita olah, pindahkan datanya ke kotak paling atas yang kosong. Setelah itu klik silang, name-nya kita ganti menjadi data group. Klik OK. Setelah ini kita akan mencari Schemon Effect Model, yaitu untuk mencari nilai CHEM. Klik with, klik Estimate Equation, masukkan rumusnya yaitu Y1 C X1 log X2 X3 X4 X5. Setelah itu klik OK. Jadi inilah hasil olahan data CHEM. CHEM merupakan teknik yang paling sederhana untuk data panel, yaitu dengan mengkombinasikan time series dengan cross section. R score-nya yaitu 0,556
Setelah kita mendapatkan olahan data CEM, selanjutnya kita mencari olahan data FEM atau Preset Effect Model, yaitu dengan cara klik Estimate, Panel Option, kita ganti jadi Preset, dan klik OK. Jadi, inilah hasil olahan data FEM. Selanjutnya, kita akan melakukan uji cow untuk memilih model terbaik antara model CEM atau FEM. Dalam estimasi data panel, pengambilan keputusan diambil dari probability cross section F kecil dari 0,05, maka yang harus dipilih adalah FEM dan harus dilanjutkan kepada uji Hostman. Tetapi jika model yang dipilih adalah CEM, maka tidak dilanjutkan ke uji Hostman. Caranya yaitu untuk melakukan uji cow, klik View, Preset Random Effect Testing, Redundant Preset Effect. Maka inilah hasil dari uji cow, yaitu cross sectionnya besar dari 0,05. Maka kita memilih data CEM untuk diestimasi dengan cara memindahkan ke data CEM, klik Estimate, panel optionnya kita ganti menjadi None, klik OK. Inilah data hasil CEM yang telah kita olah tadi. Data CEM yang direpresentasikan dilihat dari variabelnya, variabel dari nilai koefisien, probability, R-score, dan probability F statistik. Nilai koefisiennya yaitu -1,786, artinya neraca transaksi berjalan pada 6 negara adalah -178. Selanjutnya variabel independennya yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk X1, nilai koefisiennya yaitu 0,48, pertumbuhan ekonomi meningkat 1%. Untuk X2, nilai koefisien -0,117, X2 turun sebesar 0,117. Untuk X3, koefisien -0,16 meningkat 1%, maka Y1 turun sebesar 0,16. Untuk X4, koefisien -1,277, X4 meningkat 1%, maka Y1 pada negara 6 ASEAN, maka Y1 6 negara ASEAN turun menjadi 1,277. Selanjutnya X5, koefisien 0,00671. X5 meningkat 1%, maka Y1 pada 6 negara ASEAN sebesar 0,06 naik. Untuk R-score-nya itu 0,556731. Untuk nilai simultan, kita lihat pada probability F statistiknya yaitu 0,0 dengan tingkat kepercayaan 0,05, sehingga nilainya kecil dan variabel independen berpengaruh terhadap 6 negara ASEAN. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Pertama kita klik Reset, klik With, klik Generate Series, enter equation-nya yaitu resub sama dengan ABS dalam kurung reset. Klik OK.
cari tadi. Selanjutnya klik untuk mencari uji heteroskedastisitas, klik estimate equation. Untuk equation specification-nya yaitu result C X1 log X2 X3 X4 dan X5. Klik OK. Untuk hasil dari uji heteroskedastisitas, probability-nya besar dari 0,05, maka untuk uji heteroskedastisitas bebas dari masalah. Selanjutnya, uji yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Klik group statistik, klik correlation, masukkan series listnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Klik OK. Jadi inilah hasil dari uji multikolinearitas, berada di bawah 0,8. Penelitian ini terbebas dari uji multikolinearitas. Sekian pengolahan data panel. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.